Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kamu seperti malaikat dalam hidupnya. Kamu seperti malaikat dalam hidup seseorang yang pernah ada hubungan dengan kamu, koneksi dengan kamu, komitmen dengan kamu, baik di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Baik, sebelum reading dimulai, tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi untuk kehidupan kamu, dan dimohon untuk kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini nanti. Begitu, ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kamu seperti malaikat dalam hidupnya. Ya, di sini ada Knight of Swords, dan Knight of Swords ini reverse. Kemudian di sini ada The Magician energy, dan The Magician itu reverse juga, ya. The Magician itu energi dari elemen udara. Elemen udara mendominasi, ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Di Knight of Swords yang reverse dan The Magician energy yang reverse, terbaca dengan sangat kuat sekali tentang kamu seperti malaikat adalah kamu yang memang selama ini bisa dikatakan membantu dia, menolong dia, mensupport dia, baik secara lahir ataupun batin, ya. Karena di Knight of Swords yang reverse ini bisa dikatakan bahwa kebaikan kamu adalah kebaikan yang dimana ketika kamu sudah disakiti oleh dia, kamu masih tetap baik, atau kamu masih berusaha untuk berperilaku baik walaupun mungkin dia masih menipu kamu, atau mungkin di sini dia masih memanipulasi kamu, atau mungkin di sini dia masih dalam energi di mana dia mencari pembelaan atau pembenaran gitu loh. Ya. Kamu yang masih mau menerima dia. Ibarat kata walaupun dia punya banyak sekali salah di sini. Ya. Mungkin dia pernah memperalat kamu untuk keuntungan dia secara sepihak, atau mungkin di sini dia pernah kayak mengadu domba, atau dia pernah kayak memfitnah dan itu berkaitan dengan kamu, atau bahkan di sini mungkin dia pernah sangat menyalahkan diri kamu. Dan mungkin potensi besar kamu pernah dibuat dia begitu sangat sakit, baik sakit hati ataupun sakit fisik. Tapi kamu masih berusaha untuk bisa dikatakan tidak mau membalas apa yang dia lakukan, apa yang dia actionkan kepada dirimu, gitu loh. Mengerti? Ya. Karena di The Magician yang reverse dan Knight of Swords yang reverse terbaca dengan sangat kuat, kamu masih punya harapan untuk dia akan berubah, atau dia masih berubah, dan kamu masih akan tetap stay membantu menolong semampunya kamu, sekuat kamu, dan sebisanya kamu di sini. Bahkan itu dengan doa sekalipun gitu loh. Ya, ada The Fool, dan The Fool ini reverse. The Fool ini energi dari elemen udara. Di elemen udara di sini ada Gemini, Libra, dan Aquarius. The Fool yang reverse ketika disinkronkan dengan dua deck yang sudah keluar, terbaca dengan sangat jelas sekali bahwa dia itu memiliki sifat yang begitu sangat bebas dan terlalu bebas. Ingin bebas dan selalu ingin kebebasan. Sangat dungu sekali sifatnya dia. Seperti kekanak-kanakan. Seperti orang yang ibarat kata di sini tidak mau mikir
baik buruk sebuah keadaan, tetapi yang dia pikirkan hanya tentang kebahagiaannya dia, hanya tentang energi yang bisa menguntungkan dia saja di sini, ya, yang bisa menguntungkan dia saja di sini tanpa memperdulikan dirimu gitu loh, ya. Tapi di sini anehnya atau luar biasanya, kamu kayak bisa dikatakan paham akan sifatnya, paham akan perlakuannya gitu loh. Tapi kamu juga di sini kayak tidak mau menuntut lebih tentang dia. Cukup kamu kayak pasrahkan itu kepada Sang Maha Kuasa. Kamu seperti malaikat di hidup dia. Karena di saat dia dalam kesusahan kamu membantu, karena di saat dia dalam energi sebuah pemanipulasian atau dalam sebuah kesalahan, kamu berusaha untuk tetap menerima, mengarahkan, menasehati apapun perlakuan dia kepada kamu. Dan kamu juga berusaha untuk kayak benar-benar di sini memberikan kebahagiaan yang dia inginkan, walaupun kebahagiaan itu kayak menyakiti kamu juga gitu loh di sini, ya, karena sifatnya dia begitu. Kemudian ada the Tower Moment Energy, dan the Tower Moment Energy ini reverse, ya. 3 deck yang sudah keluar ini benar-benar mayor arkana. Kayak bisa dikatakan ketika saya tarik di energi the Tower Moment, ya, maka kuat sekali bahwa kamu juga di sini seseorang yang sangat totalitas untuk mau dalam situasi apapun, dalam situasi buruk ataupun suka, dalam keadaan baik ataupun tidak, kamu mau untuk benar-benar kayak menjadi seseorang yang mewarnai hidupnya dia, walaupun kamu berkali-kali di sini kayak dihancurkan. The Tower Moment energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius, ya. Kamu ngerasa bahwa kamu sangat bertanggung jawab untuk dia di sini, dan kamu tidak melihat tentang sisi buruknya, tetapi kamu lebih melihat tentang bagaimana potensi perubahan yang akan dia lakukan. Jadi kayak bisa dikatakan kamu melihat potensi itu dari dia, dan kamu masih stay untuk dia walaupun kamu terhancurkan berkali-kali, kasarannya seperti itu gitu loh, ya. Kemudian ada Three of Swords, dan Three of Swords ini reverse. Di energi Three of Swords yang reverse ini juga terbaca dengan sangat jelas bahwa di sini potensi besar kamu pernah diselingkuhi oleh dia, atau kamu pernah dilibatkan dalam cinta segitiga di hidupnya dia, atau bahkan di sini bisa dikatakan dia pernah jajan di luar sana di saat dia ada komitmen sama kamu, atau bahkan dia benar-benar kayak sudah berkali-kali menancapkan duri dalam diri kamu, menancapkan pedang dalam diri kamu, atau bahkan di sini dia tidak segan-segan kayak menusuk jantungnya kamu, istilahnya seperti itu gitu loh, ya. Begitu sangat ngeri sekali action dia, langkah dia, tingkahnya dia. Hebatnya kamu masih mau memaafkan, ya. Kemudian di sini ada the Lovers. Wow, the Lovers ini energi dari Gemini, ya. The Lovers yang tegak lurus. Kamu seperti malaikat karena kamu di sini memang pantas untuk menjadi malaikat dalam hidupnya dia, ya. Karena kamu sangat sayang sama dia. Kamu sangat tulus mencintai dia, menyayangi dia. Kamu sangat tulus untuk mau di sini hidup bersama dia. Dan kamu sangat tulus, benar-benar kayak bisa dikatakan mau untuk berbagi cinta kasih kepada dia, ya, berbagi cinta kasih terhadap dirimu dan kepada dia. Kenapa di sini kamu selalu memaafkan dia? Kenapa di sini kamu selalu bersabar? Kenapa di sini kamu selalu kayak menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan,
yang ada potensi untuk dia bisa berubah. Kenapa kamu bisa sebijak itu? Karena di sini kamu cinta sama dia, kamu sayang sama dia, kamu juga sulit untuk melupakan dia, atau mungkin di sini kamu sudah mencoba untuk menghindar, menjauh, melupakan, memblok dia, tetapi kamu selalu kembali di hidupnya dia karena kamu sayang. Karena kamu sulit move on dari dia, karena kamu ingin dia bisa menjadi seseorang yang sangat baik di sini. The lovers yang tegak lurus. Di The Lovers yang tegak lurus ini juga terbaca dengan sangat kuat bahwa kamu merindukan dia, atau kamu menginginkan dia, atau kamu di sini sangat bisa dikatakan haus akan peluk hangatnya dia, perhatian dia, kata-kata manis dari dia, ciuman kening yang mendarat di keningnya kamu, atau di bibirnya kamu, atau bahkan di sini kamu kayak rindu sekali untuk mendekap dia. Kamu seperti malaikat karena bukan hanya tentang nafsu saja, tetapi juga tentang cinta di sini. Cinta yang tulus. Maaf yang begitu sangat luas terhadap apa yang telah dia lakukan kepada kamu. Begitu. Ya. Oh, ada the word energy. Dan the word ini reverse. The word itu energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ketika the word yang reverse ini disinkronkan dengan Knight of Swords yang reverse, terbaca dengan sangat jelas bahwa potensi besar setiap kali kamu ingin keluar dari hidupnya dia, setiap itu juga di sini kayak bisa dikatakan dia akan selalu datang, atau dia akan selalu muncul, atau dia akan selalu memberikan pengharapan terhadap kamu. Walaupun kamu berusaha untuk melepaskan dia dalam hidupnya kamu, tetapi kuat kamu masih akan selalu kepikiran terhadap dia. Itulah kenapa kamu seperti malaikat. Karena lagi-lagi saya tegaskan, apapun kesalahan dia, kamu tidak ada niatan untuk benar-benar kayak mengincar dia, mengancam dia, dendam kepada dia, atau bahkan menggunakan magic untuk hidup dia. Kamu gak mau. Dan kamu potensi besar tidak melakukan itu gitu loh. Ada Six of Cups, dan the Six of Cups ini reverse. Six of Cups yang reverse ketika disinkronkan dengan the Magician yang reverse, terbaca dengan sangat kuat bahwa dia memang sudah memanipulasi kamu, atau dia memang di sini sudah sangat sering membohongi kamu, apalagi tentang rumah tangga, atau tentang kebersamaan, atau tentang di sini energi hubungan, atau tentang keluarga di sini. Tetapi apapun itu terbaca dengan sangat jelas, kamu seperti malaikat dalam hidupnya dia, karena kamu mau untuk menjadi keluarganya dia, atau bagian dari hidupnya dia, atau mungkin kamu ingin menjadi istrinya dia, atau suaminya, atau seseorang yang bisa menjadi sahabat atau partnernya dia di sini, atau bahkan di sini ketika kamu sudah suami istri, kamu ingin benar-benar kayak bisa menuntun dia ke jalan yang baik. Kamu merindukan keharmonisan, ibarat kata kamu rindu kayak minum teh bersama, atau kamu rindu kayak minum boba bersama. Atau kamu di sini rindu untuk bisa jalan-jalan bersama, menikmati alam bersama, ya, berimajinasi bersama. Begitu sangat dalamnya sayangmu kepada dia, begitu sangat besarnya harapan kamu kepada dia, begitu sangat besar dan luasnya impian kamu, imajinasi kamu kepada dia, dimana kamu tidak melihat dari sisi buruknya, tetapi kamu melihat dari potensinya. Luar biasa. Ada Nine of Pentacles yang tegak lurus. Di Nine of Pentacles yang tegak lurus ketika disinkronkan dengan the Fool energi yang reverse, terbaca dengan sangat kuat juga bahwa walaupun dia tidak begitu sangat stabil, atau dia masih sangat labil, tapi kuat. Kamu kayak bisa dikatakan ketika bekerja, ketika punya uang, atau ketika di sini kamu punya sesuatu dalam konteksnya finansial atau uang atau ekonomi, kamu kayak benar-benar rela berbagi, atau kamu kayak benar-benar di sini mau untuk memberikan sebagian apa yang kamu miliki untuk dia. Karena bagi kamu di sini kayak masalah uang atau finansial itu tidak begitu sangat berharga untuk kamu gitu loh di masa sekarang ini ketika kamu bersama dia. Karena bagi kamu di sini yang berharga adalah kamu tercukupi dengan finansial kamu bisa bahagia dengan dia, dan kamu bisa kerana keimanan, ketakwaan kepada Sang Maha Kuasa. Itu yang berharga menurut kamu. Jadi bukan harta yang berlimpah atau memupuk-mupuk harta di sini.
gitu. Kemudian ada Nine of Swords, dan Nine of Swords ini reverse. Ketika Nine of Swords yang reverse ini disinkronkan dengan The Tower, momen energi yang reverse, terbaca dengan sangat kuat bahwa potensi besar sudah terlalu banyak sekali masalah yang kamu hadapi sama dia. Tetapi di sini kayak ibarat kata kamu masih selalu berusaha untuk tidak mau mencari keributan, berusaha untuk menstop masalah, tidak mau mengungkit-ungkit sebuah kesalahan, dan berusaha untuk kayak mengalah di sini. Hanya memantau, hanya melihat, hanya stalking, atau hanya di sini kayak mencari tahu tentang kondisi dia, masalah dia, kebohongan dia, pemanipulasian dia, tanpa kamu harus benar-benar kayak menyudutkan dia di sini. Ya, Nine of Swords yang reverse dan The Tower, momen energi yang reverse. Terbaca dengan sangat kuat juga di sini, bisa dikatakan hidup kamu sudah sangat rumit, complicated gitu loh. Dan kamu kayak tidak mau terlalu memenuhi hidupnya kamu dengan kerumitan yang lebih parah gitu loh. Ketika kamu mengurusi hidup dia yang penuh dengan masalah. Karena di sini bagi kamu, ketika kamu tidak mau mengurusi hidup dia yang dengan penuh masalah, karena kamu tidak mau terlalu kayak membuat dia terpaku di masalahnya, tetapi kamu berusaha untuk kayak mengangkat dia atau menarik dia dari masalahnya. Dia bukan karena lari dari masalah, tetapi untuk menyelesaikan masalah satu persatu secara action, bukan hanya secara energi dilihat saja, dibiarkan saja gitu loh. Ya. Kemudian ada The Sun, tegak lurus di sini. The Sun itu energi dari elemen api. Elemen api lagi-lagi ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Ketika The Sun yang tegak lurus disinkronkan dengan Three of Swords dan Three of Swords ini reverse, terbaca dengan sangat jelas bahwa ini saatnya untuk kamu merdeka. Ini saatnya untuk benar-benar kamu bisa dapetin kehormatan, kemerdekaan yang kamu inginkan dalam hidupnya kamu. Dan kamu juga ingin menjadi kayak semacam keluarga bersama dia, atau kamu juga ingin kayak bisa menggandeng dia untuk menjadi seseorang yang terhormat, seseorang yang tidak terpandang jelek, seseorang yang tidak terpandang buruk, seseorang yang tidak terhinakan di kalangan masyarakat, tetapi kamu ingin menjadi seseorang yang berguna untuk masyarakat, dan kamu juga berusaha untuk kayak mengarahkan dia agar dia berguna untuk masyarakat juga di sini. Ya, The Sun yang tegak lurus. Kamu seperti malaikat, kamu melebihi keluarga kandungnya dia gitu loh di sana. Ya, potensi besar kamu melebihi keluarga kandungnya dia. Karena saking sayangnya kamu kepada dia dan saking inginnya kamu untuk kamu bisa membuat dia di sini lebih benar-benar merdeka. Dan kamu juga berusaha untuk kayak mengantisipasi kejadian-kejadian yang buruk yang akan terjadi di hidupnya dia dengan cara kamu selalu kayak melindungi, mengcover, atau bahkan selalu kayak ada waktu atau ada nasihat atau ada perhatian atau ada energi tentang dimana kamu merawat dia baik secara lahir ataupun batin ya. Kemudian ada The Devil, dan The Devil ini reverse. The Devil itu energi dari Capricorn. Di The Devil yang reverse ini potensi besar terbaca dengan sangat jelas bahwa kamu memang bernafsu sama dia, kamu memang berhasrat sama dia, tetapi bukan seks tujuan utamanya kamu, tetapi kasih sayang tujuan utamanya kamu, kehormatan tujuan utamanya kamu, perubahan secara besar-besaran tujuan utamanya kamu, menolong tujuan utamanya kamu, keluarga tujuan utamanya kamu, dan melepaskan dia dari toxic energy atau energi yang toxic di sini. Itu tujuan utamanya kamu. The Devil yang reverse, mungkin di sini bagi kamu yang belum menikah bersama dia pernah melakukan hubungan seksual berkali-kali dengan kamu ya, atau bahkan di sini bagi kamu yang memang belum menikah ataupun sudah menikah, kayak kalian banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak baik di sini. Tapi memang terbaca dengan sangat jelas kamu berusaha untuk mengubur itu, dan kamu juga berusaha untuk mengingatkan dia akan itu, bahwa itu tidak baik gitu loh. Itulah kenapa cintanya kamu adalah cinta di mana kamu tidak ingin membuat hidup dia semakin hancur, tetapi kamu ingin mengangkat hidup dia ke ranah lebih baik di sini. Ada Eight of Pentacles juga. Kamu ingin sejahtera, punya uang, punya kekayaan, dimana uang dan kekayaan itu kayak benar-benar bisa untuk
keluarga kecilnya kamu bersama dia, dan bisa untuk berbagi kepada sesama di sana. Bagi yang resonate atau bagi yang sebagian resonate di pembacaan ini ya, yang harus dipahami adalah kamu sangat berarti untuk dia. Sesungguhnya kamu sangat berarti untuk dia, dan sesungguhnya dia juga masih berarti untuk kamu, karena kamu sangat tulus terhadap dia. Jadi apapun masalah kalian di masa sekarang ini, yang harus kamu sadari, ternyata dia menganggap kamu seperti malaikat dalam hidupnya, dan memang energi kamu adalah seperti malaikat dalam hidupnya dia, dimana kamu selalu menjadi seseorang atau menjadi malaikat yang benar-benar di sini mengarahkan dia, memantau dia, merawat dia, atau memberikan sebuah cahaya bagi dia gitu loh desanya. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi yang harus kamu pahami adalah ketika memang niatnya kamu baik, dimana baiknya kamu adalah untuk menuntun dia ke hal yang baik, maka kamu juga bisa lebih actionkan itu dengan cara berdoa, tanpa harus selalu terkoneksi sama dia. Bagi kalian yang belum ada ikatan pernikahan, karena potensi besar ketika kalian terkoneksi, kayak seksual itu terjadi lagi gitu loh. Atau ketika awalnya marahan kemudian bertemu, seksual itu terjadi lagi. Dan ketika di sini kamu ngerasa bahwa kamu ingin benar-benar bisa senantiasa bersama dia ya, dan doa yang harus selalu menyertai, kamu bisa menikahi dia atau kamu bisa menikah dengan dia. Tetapi ketika kamu merasa bahwa pernikahan itu sangat sulit ya, maka di sini cukup doakan saja, cukup pantau dia dari kejauhan ya gitu. Dan ketika bagi yang sudah menikah, mohonlah kepada Sang Maha Kuasa untuk benar-benar dia ini bisa kembali sama kamu ke jalan yang benar-benar dimana dia memuliakan kamu atau dia menghargai kamu. Dan di saat dia kembali sama kamu secara tulus, dia juga bisa menjadi seseorang yang sama-sama untuk ranah kebaikan dan meningkatkan keimanan kepada Sang Maha Kuasa. Amin ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. So bijak dalam menyikapi, karena ini hanya sebatas hiburan. Jangan begitu sangat baper, dan terima kasih, sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.